Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Diah Sulistiowati saat ini merupakan wisudawan terbaik dari program studi Pendidikan Matematika di Universitas Muhammadiyah Gresik. Assalamualaikum Mbak Diah. Waalaikumsalam. Ini saya manggilnya Mbak atau Kak ini? Mbak aja. Mbak aja. Akhirnya bisa ketemu ya Mbak. Saya ucapkan selamat kepada Mbak Diah sudah menjadi wisudawan terbaik dari program studi Pendidikan Matematika dengan menyandang gelar Sarjana Pendidikan. Terima kasih Mbak. Iya. Kita napaktilah sebelumnya Mbak. Waktu itu Mbak Diah ini merupakan salah satu wisudawan yang bisa dikatakan lulus tanpa skripsi, betul Mbak? Iya, gitu. Bisa dibilang seperti itu. Waktu itu saat konversi PKM telah disetujui Mbak. Saat itu Mbak Diah berpikiran, oh saya ternyata bisa loh lulus tanpa mengerjakan skripsi. Yang sebagian mahasiswa itu menganggap skripsi adalah suatu momok menakutkan bagi mahasiswa tingkat akhir. Ya Mbak, ya seperti itu. Saya sendiri juga seperti itu Mbak. Lantas respon dari Mbak Diah sendiri seperti apa ketika tahu konversi PKM ini disetujui oleh pihak kampus? Saya saat itu saya senang sekali dan tidak pernah menyangka bahwa dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah saya sangka sebelumnya. Awalnya saya kaget, lalu benar nggak ya gitu. Lalu ternyata saya sangat senang jika itu sudah memang benar-benar disetujui. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Afar yang telah membantu saya dalam konversi PKM ini. Sebelumnya Mbak, boleh diceritakan kembali kepada teman-teman awal kali Mbak Diah ini menyusun PKM sampai dengan pengajuan konversi dan dinyatakan konversi PKM Mbak ini lolos untuk disetujui dalam konversi skripsi ini. Awalnya saya di semester 4 itu sudah ikut PKM, tetapi belum lolos. Selanjutnya di semester 6 atas bimbingan dan dukungan dari dosen saya, Bapak Huda dan Ibu Fatim, saya ikut lagi PKM di semester 6 dengan menggandeng kedua tim saya dari Prodi Pendidikan Matematika, yaitu Nur Faizah dan Siti Mafiratun Nikmah. Keduanya ini tim saya, adik tingkat saya, karena dalam PKM itu tidak ketentuan yang di tahun saya itu tidak boleh menggandeng sesama semester. Jadi saya menggandeng adik tingkat saya. Kemudian saya ikut dan alhamdulillah yang semester 6 itu mendapat keberuntungan lolos. Kemudian manfaatnya itu banyak sekali dalam ikut PKM itu. Salah satunya menambah pengalaman. Ternyata saya baru sadar ternyata ikut PKM itu susunannya itu sama seperti membuat skripsi, bisa menambah ilmu pengetahuan, bisa belajar, lalu bisa menambah teman dengan menggandeng adik tingkat tadi. Apakah sebelumnya dari Mbak Diah sendiri itu ada planning atau rencana ataupun target gitu Mbak? Ketika saya mau skripsian, saya nggak pengen nih pakai skripsi, nyusun skripsi gitu. Saya pengennya konversi PKM aja lah gitu. Ada nggak Mbak terbesit pikiran seperti itu? Tidak pernah terfikirkan sama sekali kalau target-target seperti itu, karena saya sebelumnya juga sudah melakukan penyusunan skripsi. Sudah melakukan berarti? Sudah, tetapi alhamdulillahnya dapat rezeki dari Allah yang tidak dapat disangka-sangka tadi, dari PKM yang bisa dikonversi menjadi skripsi. Akhirnya saya memilih jalan itu dan di situ ada persyaratan tertentu yang salah satunya adalah harus judul dan jenis PKM-nya itu harus sesuai dengan prodi saya, yaitu Pendidikan Matematika. Ketika Mbak Diah sendiri kan sudah melakukan penyusunan skripsi, itu sudah menemukan judul berarti Mbak? Sudah menemukan judul. Tapi apakah sama dengan judul PKM yang Mbak ikutkan? Berbeda. Jadi kayak melakukan 2 kali gitu ya Mbak? Tetap semangat terus belajar seperti itu. Pesan buat teman-teman. Jadi kalau kita mau ikut kompetisi, bisa dibilang seperti itu ya Mbak? Kompetisi itu jangan diniatkan untuk satu tujuan, tapi
terus mencari ilmu dan memberikan yang terbaik seperti itu ya Mbak. Kemudian ketika Mbak Diah dan keluarga tahu bahwa Mbak Diah ini lulus tanpa menggunakan skripsi gitu Mbak, tapi dikonversi dengan PKM, respon kedua orang tua Mbak Diah bagaimana pada saat itu? Awalnya saya bercerita kepada bapak dan ibu saya, lalu saya itu sudah lulus tanpa mengerjakan skripsi, tapi saya mengkonversi PKM saya ke bentuk skripsi. Lalu orang tua saya, bapak saya itu bertanya, lah kok bisa, kan umumnya mahasiswa yang lulus itu harus mengerjakan skripsi sampai selesai. Betul. Lalu saya bercerita kalau saya itu ikut lomba PKM, bilangnya ikut lomba saja karena dengan orang tua, ikut lomba PKM dan alhamdulillah lolos, seperti itu. Kaget ya Mbak, yang pertama itu kaget. Lalu bersyukur, alhamdulillah sudah lulus, seperti itu. Dalam proses awal penyusunan PKM Mbak sampai dengan pengajuan konversi ke skripsi dari Mbak Diah sendiri, apakah ada kesulitan ataupun hambatan dari Mbak Diah dan bagaimana Mbak Diah menghadapi itu? Kalau hambatan sebenarnya tidak ada ya Mbak ya, tapi untuk kesulitan dulu itu waktu saya mengerjakan skripsi, kesulitannya pada saat upload file yang jaringan saya tidak stabil. Kemudian kesulitannya yang kedua itu kesulitan membagi waktu, ada tugas kuliah, saya juga bekerja part time, yaitu les privat murid saya gitu. Hambatannya kesulitannya dalam bagi waktu aja. Pada saat itu Mbak Diah pengajuan PKM itu semester berapa Mbak? Semester 6. Semester 6. Masih bisa dikatakan semester akhir ya Mbak? Iya. Tugas-tugas banyak, terus juga Mbak Diah merupakan mahasiswa yang juga bekerja teman-teman. Walaupun kelas pagi ya Mbak, walaupun kelas pagi, sorenya atau malamnya gitu Mbak? Ya biasanya ada yang sore, ada yang malam. Itu bukan melakukan teman-teman, memberikan les privat kepada siswanya pada saat itu. Dan bagaimana menghadapi hambatan dan kesulitan seperti itu Mbak waktu PKM itu? Intinya jangan bermalas-malasan. Kalau sudah ada tugas ini ya harus dikerjakan secepat mungkin, sebisa mungkin. Intinya nggak boleh malas-malasan, harus ayo kerjakan yang ini tepat biar, waktu ya? Tepat waktu biar cepat selesai, seperti itu Mbak. Biar bisa mengerjakan yang lainnya yang lebih bermanfaat seperti itu. Ya, terima kasih buat Mbak Diah, dan mungkin ini yang terakhir. Setelah Mbak Diah lulus, sudah diwisuda juga, apakah ada keinginan untuk lanjut ke S2 atau memilih untuk bekerja Mbak? Untuk lanjut ke S2 sih ingin sekali, tetapi untuk saat ini saya ingin mencari pengalaman dulu, ingin bekerja terlebih dahulu. Minta doanya saja, mungkin beberapa tahun ke depan saya akan mencoba S2. Ya, buat teman-teman semuanya, saya bisa petik ucapan dari Mbak Diah, jangan malas-malasan, tetap semangat belajar ya Mbak ya, tetap berkompetisi. Buat teman-teman juga terus berkarya untuk masa depan kalian dan masa depan kemajuan bangsa.